Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips dan saya akan memberikan materi, ya, bagaimana orang itu bisa sukses dan kenapa ada orang sukses dan kenapa pula ada orang gagal. Saudara, banyak sekali saat ini orang berjuang setengah mati. Orang berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan ini. Dia berusaha semaksimal mungkin sehingga dia untuk bisa mengejar kesuksesan itu. Tetapi apa yang dia dapatkan? Kehidupannya tetap saja begitu-begitu saja. Ya, dan kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada orang sukses? Kenapa ada orang kaya? Dan kenapa ada orang yang gagal? Ya, nah, saudara, banyak orang mengatakan apakah ini sesuatu yang tidak tahu atau mereka tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, mereka mengatakan adalah saya sudah berjuang semaksimal mungkin, tetapi kenapa kehidupan ini masih begitu-begitu saja? Ya, kenapa hasilnya sama saja? Ya, padahal orang yang kerjanya santai, ada yang kerjanya biasa-biasa saja, tetapi bisa hidup sukses. Saudara, sebetulnya ini adalah cara pikir atau ini adalah mindset yang bergerak di bagaimana cara melakukannya. Ya, semua orang mendapatkan hak yang sama, semua orang mendapatkan rezeki yang sama, tetapi orang itu tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Ya, sebagai contoh, ya, di dalam kehidupan ini, di dalam sebuah bisnis atau di dalam sebuah karir, ya, itu ada 4 kuadran. Ya, ada kuadran A, ada kuadran A itu atau employee atau sebagai pekerja. Kemudian ada kuadran self-employed, yang mana dia berusaha atau dia berdagang, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, dan pilihannya adalah ada yang ketiga, yaitu bagaimana dia masuk ke kuadran B atau bisnis. Ya, artinya dia akan berjuang untuk membuat sebuah bisnis. Dan kuadran yang selanjutnya adalah kuadran E atau I, ya, yaitu investor. Ya, yang mana dia hanya memberikan modal untuk berinvestasi dan dia menikmatinya. Ya, coba saya akan terapkan atau saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, kuadran yang pertama adalah kuadran E. Kuadran E adalah kuadran untuk kita sebagai seorang employee atau sebagai seorang karyawan. Nah, konsep sebagai seorang karyawan, sekeras apapun, sekuat apapun kita bekerja mulai pagi sampai dengan malam, ya, bahkan hari libur pun kita harus bekerja, hasilnya akan tetap sama saja. Artinya kehidupan kita akan begitu-begitu saja. Karena apa? Karena kita sudah dipatok bahwa kita mendapatkan gaji setiap bulannya dengan total nilai yang sama. Kalaupun ada kenaikan setiap tahunnya, itu pun tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi. Ya, sehingga apa? Sehingga kehidupan kita cukup, tetapi tidak bisa berlebih. Ya, dan bahayanya adalah pada saat kita, ya, sudah selesai dalam bekerja atau sudah masuk ke masa pensiun, maka kita tidak bisa menikmati hasil daripada pekerjaan kita itu yang pada saat mudanya itu kita nikmati pada saat usia tua. Ya, banyak sekali yang terjadi pada saat di usia tua, mereka sudah pensiun dari tempat kerjanya, mereka baru menggunakan hasil pensiunnya itu untuk membuat perdagangan yang kecil-kecil saja, dan kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Kenapa seperti itu? Karena keinginan yang tinggi tetapi tenaganya yang sudah tidak memungkinkan lagi. Yaitu kuadran E sebagai employee. Ada kuadran yang kedua, yaitu kuadran self-employed. Nah, self-employed adalah
mereka yang melakukan kegiatan untuk kegiatan dia sendiri. Sebagai contoh, seorang pedagang, ya, seorang artis, kemudian seorang dokter, pengacara dan lain sebagainya. Artinya begini, mereka bekerja, mereka hebat, tetapi hanya untuk dia sendiri. Pada saat dia melakukan itu, maka dia akan mendapat penghasilan yang besar dan mereka harus melakukan terus-menerus. Tetapi bagaimana kalau seandainya dia waktu berlibur atau pada saat dia sakit, maka dia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan itu. Ya, ada min dan plusnya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, tetapi hasilnya maka akan dia dapatkan sendiri dan dia akan mendapat keuntungan yang besar. Masalahnya adalah duitnya banyak tetapi waktu yang tidak ada. Ya, karena pada saat dia libur maka penghasilan itu sudah berhenti. Ya, itu yang self-employed. Kuadran yang ketiga. Ya, setelah employee tadi, kemudian ada self-employee, kemudian ada kuadran yaitu masuk ke area bisnis. Ya, bisnis ini merupakan berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang besar karena dia membuat dan membangun sebuah korporasi yang besar, membuat perusahaan. Tetapi resikonya adalah dia harus mengeluarkan dana untuk permodalannya, dia harus berjuang, dia harus mengontrol hingga bisnisnya menjadi besar. Ya, tetapi permasalahannya, kalau seandainya gagal, maka kerugian itu akan ditanggung sendiri dan dia akan merasakan sesuatu yang sangat berat. Ya, penghasilannya besar tetapi resikonya kalau seandainya gagal, maka dia akan merasakannya sendiri. Berbeda tadi dengan self-employed. Kalau self-employed tidak ada kata gagal karena yang dia jual adalah kualifikasi, dia jual adalah kemampuan pribadinya. Ya, dan juga berbeda dengan seorang employee. Mau perusahaan rugi, mau perusahaan untung, dia tetap mendapatkan gaji. Nah, sebagai seorang pebisnis, dia harus siap untuk menghadapi sebuah kegagalan. Dia harus siap menghadapi sebuah rintangan dan tantangan. Yang paling penting adalah dia harus terus berjuang sehingga bisnisnya berkembang dan dia akan mendapatkan hasil yang cukup besar. Ya, dan tentunya sebagai seorang bisnis pasti dibantu dengan tim yang kuat. Ya, min dan plusnya. Plusnya akan mendapatkan penghasilan yang besar kalau perusahaannya menjadi besar. Tetapi minusnya adalah kalau seandainya gagal, maka dia harus siap untuk menghadapi kegagalan tersebut. Ya, kemudian masuk ke kuadran yang terakhir yaitu I, investor. Orang mengatakan investor. Investor adalah dia menanamkan modal, menanamkan dananya, kemudian dia menunggu hasilnya. Ya, dan ini kalau dia berhasil di sana, maka dia akan tinggal menikmatinya dan dia memiliki banyak waktu dan tentunya hasilnya jauh lebih besar. Ya, nah tergantung dari kita. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita memilih. Apakah kita bisa menjadi investor atau kita melakukan sebagai seorang businessman, atau kita pilih sebagai self-employed dan kita pilih sebagai karyawan. Semua ada pada diri kita sendiri. Kita harus memilih bagaimana kita untuk meraih masa depan itu. Ya, mana yang cocok untuk kita? Apakah kita jadi karyawan atau menjadi seorang profesional atau menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang investor? Semua bisa kita pilih dan kita bisa melakukannya. Nah, apalagi saat ini seorang karyawan pun bisa menjadi investor. Dengan mudahnya kita sekarang ini untuk bisa berinvestasi dengan menanam saham di setiap perusahaan yang kita kehendaki. Ya, intinya kita harus banyak belajar dan kita harus memilih. Untuk meraih masa depan, kita harus memilih kuadran mana yang cocok untuk kita dan kita bisa menguasainya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita dan Anda bisa memilih mana yang tepat untuk mempersiapkan masa depan kita
dan masa depan Anda bersama keluarga sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa memilih dengan tepat. Sukses bersama dosen senior.